Halo kawan-kawan peserta KKN PPM Unwira, salam Unwira. Baik teman-teman peserta KKN, sebagaimana yang telah teman-teman ikuti dalam pembekalan KKN kali lalu, teman-teman diminta untuk mengerjakan program wajib terkait optimalisasi BUMDes. Nah, untuk program wajib ini ada 5 kegiatan penting yang harus teman-teman lakukan di desa masing-masing. Yang pertama itu soal identifikasi kelengkapan dokumen BUMDes. Kemudian yang kedua, pendaftaran badan hukum BUMDes secara online. Yang ketiga, identifikasi potensi desa dan kebutuhan warga atau konsumen. Yang keempat, merancang rekomendasi nilai tambah berdasarkan potensi dan kebutuhan warga. Dan yang kelima, literasi digital, dalam hal ini pemanfaatan media sosial dan media-media lain untuk pemasaran produk BUMDes. Nah, teman-teman, untuk kegiatan pertama terkait identifikasi kelengkapan dokumen BUMDes, teman-teman dapat melihat modul yang telah disiapkan terkait dengan pendaftaran BUMDes secara badan hukum BUMDes secara online. Nah, sebelum melakukan pendaftaran badan hukum BUMDes secara online, kita akan melakukan identifikasi kelengkapan dokumen BUMDes. Teman-teman dapat melihatnya pada lampiran berikut ini. Ini adalah lampiran atau checklist kelengkapan dokumen administrasi BUMDes. Checklist kelengkapan dokumentasi administrasi BUMDes ini dapat dilakukan secara offline dengan menggunakan format seperti ini, atau teman-teman juga nanti akan dikirim oleh panitia link Google Form terkait pengisian dokumen-dokumen yang ada sebagai persyaratan atau sebagai dokumen minimal yang harus dimiliki oleh BUMDes. Teman-teman akan melihat ada beberapa dokumen yang akan teman-teman identifikasi di sini. Nah, teman-teman silakan mengisi misalnya berita acara musyawarah desa untuk pembentukan BUMDes. Nah, kira-kira dokumen ini ada atau tidak di BUMDes di desa tempat teman-teman melakukan KKN. Jika ada, teman-teman menulis ada, jika tidak, menulis tidak. Jika ada tetapi ada catatan, teman-teman bisa mengisi di sini misalnya ada tetapi catatannya tidak lengkap atau perlu perbaikan dan lain-lain. Nah, ini beberapa dokumen yang harus teman-teman identifikasi hingga pada NPWP ya. Apakah BUMDes tersebut sudah memiliki NPWP atau belum? Itu teman-teman bisa cek di sini. Nah, kegiatan yang kedua, teman-teman akan melakukan pendaftaran badan hukum BUMDes secara online. Pendaftaran badan hukum BUMDes secara online ini sudah diatur dalam PP nomor 11 tahun 2021 dan Permen Desa PDTP tahun 2021. Alurnya teman-teman dapat lihat di sini. Dari pengajuan nama hingga penerbitan sertifikat. Teman-teman dapat mengikuti proses ini dengan mendaftar pada link yang ini. Nah, untuk masuk pada link ini, teman-teman harus menggunakan akun yang dimiliki oleh desa atau BUMDes tempat teman-teman melakukan KKN. Jadi teman-teman bisa bekerja sama dengan pengurus BUMDes atau pemerintah desa setempat. Nah, langkah-langkah yang harus teman-teman buat, silakan diikut sesuai dengan panduan yang ada di sini. Teman-teman akan membantu pengurus BUMDes dan pemerintah desa untuk mengidentifikasi apa saja persyaratan yang harus diupload dalam pendaftaran online ini. Misalnya nomor berita acara musyawarah desa, nomor peraturan desa, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, ini karena teman-teman sudah mengidentifikasi dokumen ini pada kegiatan yang pertama, maka akan lebih memudahkan teman-teman untuk mengisi persyaratan-persyaratan ini. Kemudian untuk kegiatan ketiga, teman-teman akan diminta agar dapat bersama dengan pengurus atau pengelola BUMDes, pemerintah desa dan masyarakat merancang nilai tambah produk unit usaha BUMDes. Nah, bagaimana melakukan proses ini? Teman-teman bisa lihat.
Sebelum merancang bersama dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDes serta masyarakat, teman-teman terlebih dahulu melakukan identifikasi atau pemetaan potensi desa. Nah, ini form yang akan disediakan. Teman-teman bisa mengisi ini secara offline maupun online. Nah, untuk kebutuhan online akan dikirimkan oleh panitia link Google Form-nya. Ini kira-kira potensi baik pertanian, potensi kelautan atau perikanan, kemudian potensi peternakan, irigasi, potensi pariwisata, potensi bahan baku kerajinan, kelembagaan, sarana prasarana, dan lain-lain. Nah, setelah melakukan identifikasi potensi ini, teman-teman akan melakukan identifikasi potensi BUMDes. Jadi, potensi BUMDes yang dimaksudkan ini, bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi desa untuk menjadi produk BUMDes sendiri. Nah, produk BUMDes ini bisa dalam bentuk barang dan juga dalam bentuk jasa. Nah, teman-teman bisa mengisi kira-kira 5 jenis barang kebutuhan warga yang sangat dibutuhkan di desa. Misalnya kebutuhan sembako, kebutuhan alat pertanian atau alat perikanan dan kelautan, atau alat-alat lain yang terkait dengan kebutuhan akan barang. Kemudian teman-teman juga bisa mengidentifikasi 5 jenis layanan atau jasa yang sangat dibutuhkan di desa. Misalnya jasa simpan pinjam keuangan, atau jasa penyewaan, atau jasa membayar listrik, atau jasa membayar telepon, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman bisa identifikasi sini apa yang paling dibutuhkan di warga, sehingga apa yang direncanakan BUMDes itu lebih tepat sasaran. Kemudian teman-teman juga bisa mengisi apa yang dihadapi atau apa yang menjadi tantangan BUMDes itu sendiri. Nah, ini ada sekitar 7 tantangan yang telah diidentifikasi. Teman-teman bisa memilih lebih dari 1. Kemudian jika ada tantangan lain yang ditemukan di desa atau BUMDes tempat teman-teman melakukan KKN, teman-teman bisa menambahkannya. Setelah teman-teman mengisi data potensi dan juga kebutuhan warga, maka teman-teman akan merancang bagaimana rekomendasi yang teman-teman berikan agar pengelola BUMDes dan juga pemerintah desa bisa memikirkan nilai tambah berdasarkan apa yang teman-teman telah identifikasi. Nah, untuk rancangan nilai tambah produk BUMDes ini, teman-teman bisa merujuk pada modul berikut ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan atau meningkatkan nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh BUMDes? Pertama, karena kita ingin meningkatkan harga jual produk barang dan jasa BUMDes itu. Yang kedua, kita mau supaya barang dan jasa yang dihasilkan oleh BUMDes itu berbeda dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh BUMDes atau institusi lain. Yang ketiga, kita ingin memberikan penghargaan yang lebih tinggi kepada produsen di desa. Misalnya, ibu-ibu yang menenun. Nah, mereka menenunnya dengan cara manual dan membutuhkan proses yang panjang. Apresiasi kita bisa berikan dengan cara yaitu memberikan harga yang pantas untuk produk yang dihasilkannya. Kemudian yang keempat, ini juga menjadi bagian dari promosi kekayaan sumber daya dan juga budaya yang ada di desa. Teman-teman dapat mengajak pengurus BUMDes dan juga pemerintah desa melakukan perancangan nilai tambah produk barang dan jasa itu dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama itu mengidentifikasi potensi desa yang telah teman-teman lakukan seperti tadi telah dijelaskan dalam form itu. Kemudian teman-teman bisa mengenali kebutuhan warga desa. Kemudian teman-teman bersama pengurus melakukan diskusi kira-kira apa potensi yang bisa dikembangkan sehingga mendatangkan manfaat yang lebih besar. Nah, untuk sampai pada merancang nilai tambah produk BUMDes, teman-teman bisa menggunakan form ini. Yang pertama, teman-teman akan mengidentifikasi sumber daya apa yang ada, sumber daya apa yang dimiliki oleh BUMDes atau desa tersebut. Misalnya kain tenun, lokasinya di desa A misalnya. Kedudukan hukum atau kepemilikan atau penguasaan, ini terkait dengan kira-kira kain tenun yang dimaksud itu milik pribadi atau milik kelompok tenun. Kemudian teman-teman akan mengidentifikasi kira-kira apa yang menjadi tujuan kita mau meningkatkan nilai tambah.
Nah, ini kita bisa lihat di sini ada 4 tujuan tadi. Teman-teman bisa memilih 1, 2, atau lebih dari 2. Seperti di sini, misalnya kita mau meningkatkan harga jual. Yang kedua, kita mau memperkenalkan budaya tenun kita. Kemudian yang ketiga, kita mau supaya orang memberi apresiasi terhadap produk atau proses yang telah dijalani oleh produsen yang menghasilkan kain tenun. Dari tujuan ini kita akan memikirkan nilai tambah apa yang bisa kita buat agar produk itu lebih tinggi nilainya, baik secara ekonomis maupun secara sosial budaya. Nah, ini kita bisa lihat, misalnya kita mau menggunakan pewarna lokal supaya lebih alami, tidak luntur, dan prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan apresiasi dari orang yang kemudian membeli produk ini. Yang kedua, bisa saja kita mendorong supaya produk yang dihasilkan ini menggunakan kapas dari kebun warga. Nah, ini cerita tentang kapas dari kebun warga ini memberikan nilai tambah sendiri ketika kita menarasikannya. Jadi bagian 3 itu bagaimana kita menarasikan atau menceritakan tentang proses persiapan dari tadi menanam kapas, memetik kapas, menghasilkan benang dari kapas itu, kemudian bagaimana kita menggunakan pewarna lokal, kemudian bagaimana mengikat motif, menenun hingga menjadi produk sarung. Nah, ini narasi ini kita bisa tulis atau kita membuat video pendek yang kita sertakan pada produk itu. Nah, tulisan atau video ini kita bisa upload di website desa atau di media sosial ketika kita memasarkan produk yang dihasilkan oleh BUMDes itu. Kemudian kita juga bisa membuat hasil produk menjadi barang lain untuk kebutuhan hari, misalnya kain tenun tadi kita buat menjadi tas, gantungan kunci, anting, sepatu, dan lain-lain. Nah, ketika kita selesai dengan merancang nilai tambah tersebut, maka kita bersama dengan pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat coba membuat rencana tindak lanjut sehingga apa yang kita rencanakan bisa direalisir. Misalnya kapan mulai dilakukan kegiatan tersebut, siapa saja yang akan dilibatkan, termasuk jejaring yang kita hubungi untuk membantu kita melaksanakannya, kemudian siapa yang bertanggung jawab, apa saja kebutuhan untuk proses tersebut, kemudian berapa biayanya. Nah, beberapa hal ini kemudian kita bisa rekomendasikan sebagai rencana kerja dari BUMDes sendiri, atau kita rekomendasikan kepada pemerintah untuk dilakukan program-program dalam rangka memberdayakan atau mengoptimalisasi BUMDes yang ada di desa-desa pada semua lokasi tempat KKN dan juga terlebih untuk desa-desa yang ada di NTT. Baik teman-teman, kira-kira ini program wajib yang bisa kita lakukan. Ini modul dan juga form-form yang teman-teman bisa gunakan. Semoga apa yang kita rencanakan untuk optimalisasi BUMDes dapat terwujud. Salam gembira, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.